Hello there. Yes, Miss. Hi. Yeah, welcome back to the classroom. All right, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you doing good? Are you doing good? Yes, Miss. Yes, nice. So, guys, without further ado, let's open this class by reciting istighfar 3 times, tawud and basmalah for Muslim. And for those who are not Muslim, please pray as you believe. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yep, it's me again. So finally, it's our fifth meeting. Ini pertemuan kelima. And today we're gonna talk about pronoun. Yeah, simple one, pronoun, kata ganti. Di sini teman-teman gimana? Tahu nggak kata ganti itu apa sih? Kata ganti itu apa? Contohnya apa kata ganti? Tahu nggak? If you ever learn about it, kata ganti. Siapa deh? Ada yang tahu nggak kata ganti? Yang pernah tahu kata ganti? Pernah dengar nggak kata ganti? Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada aku. Terus? Ada saya, Saya, oke. kamu, dia, Dia. kita, kami, gitu, Miss. Ya, itu kata ganti ya. Nama kata ganti. Di bahasa Inggris sama. More or less the same. And today we're gonna talk about that things a little bit deeper, sedikit lebih dalam lagi ya. Alright, so let's just continue it. I'm gonna share the screen for you. Can I have the permission to do share screen? Tolong dong, pastinya. Ya, ini belum bisa share screen ya. Ya, Miss. Udah. Oke, thank you Rafli. Next, yep, mana tadi ya? Oh, this one. Yeah, can you see my share screen? Yes, Miss, I can see it. All right, so get back to the part of speech, part 2. Today I'm gonna talk about pronoun. Tadi kita udah bilang pronoun itu namanya kata ganti. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya aku, kamu, dia, mereka, kita, kami, gitu. Di bahasa Inggris juga sama, gitu ya. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, sama aja, gitu. Okay, so let's talk about pronoun. Pronoun. Okay, the pronoun is a word substituting for a noun or another pronoun. Jadi pronoun itu kata ganti yang menggantikan kata benda atau kata ganti yang lain, gitu ya. Ada apa aja sih yang namanya pronoun itu? Satu, bukan ada apa aja ya. Ini lebih ke ciri-ciri, kind of. Pronoun itu juga mengenal dengan number, tergantung dengan jumlahnya. Oke. Seperti noun juga, pronoun itu bisa jadi singular, bisa jadi plural. Apa singular itu? What is singular? What is singular? Apa itu singular? Tunggal. Tunggal, kemana ya? Tunggal, single. Ini bagi yang pada jomblo-jomblo, ini adalah singular gitu ya. I want, he, she, it. Gitu, singular. While plural berarti yang jamak. Ya, jamak kemarin ada kami, kita, mereka gitu ya. Ini contohnya nih. Terus pronoun juga mengenal gender. Gendernya apa aja sih? Ada masculine pronouns, maskulin. Laki-laki nih, maskulin ya. Makanya disebut dengan males. Dia biasanya refers ke males, ke gender laki-laki. Ada he, him, his, gitu. Terus ada gendernya yang feminine, merujuk kepada si wanita. Ada she, her, dan juga hers. Misalnya. Terus ada neuter pronouns. Neuter pronouns itu pronounsnya dia netral. Dia merujuk ke non-human beings, yang bukan manusia. Atau yang benda mati. Gitu. Misalnya apa sih? Ada it atau its. Gitu. The next ada common gender pronouns. Nah ini kata ganti yang bisa digunakan baik yang hidup maupun yang mati gitu ya. Baik manusia ataupun bukan. Ada untuk male, female, dan inanimate objects. Ada they, them, and one. Gitu.
One di sini artinya apa sih? One di sini artinya apa? One ini. What is it? One ini artinya apa kira-kira? Tahu nggak nih? They, them, dan one. Kok ada one sih? One bukannya artinya apa sih? Satu. Satu. Ya, tapi di sini Ah, artinya kalau di sini sesuatu artinya apa? mungkin. Ya, di sini artinya Sesuatu maybe. sesuatu. Nice ya. Bisa sesuatu, bisa seseorang gitu. Jadi one ini ternyata artinya bukan hanya satu gitu. Bahasa Inggris punya makna yang banyak sometimes. Oke. Nah, terus pernah juga tadi ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau bahasa Indonesia, di bahasa Inggris pun sama. Jadi ada first person, siapa aja sih yang masuk first person? Orang pertama. Orang pertama tuh berarti yang ngomong, include yang ngomong gitu ya. I, me, my, we, us, our, ours. Nah, kalau ada ini berarti dia termasuk ke pertama, first person. Second person, orang kedua, berarti ini yang diomongin, yang kita ajak ngomong gitu ya, bukan diomongin, yang kita ajak ngomong. Ada you, your, and yours. Yang kita ajak ngomong ya, aku, kamu, aku, I talk to you, aku berbicara kepadamu, berarti aku ada first personnya, you di sini sebagai second person yang diajak ngomong. Gitu. The third person itu biasanya yang kita omongin, orang ketiga gitu. Kayak dia, ya he, him, his, she, her, hers, one, it, its, they, their, theirs, and them. Nih, ini jenis-jenis kata ganti. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Gitu. Tadi ada ya ada numbers-nya, bisa jadi jamak tunggal, dan juga ada genders-nya. Dia juga melihat genders. Oke. So far, is it clear? Is it clear masalah pronoun? Easy? Is it easy? Yes, it is. Yes, it is. Alright, can I continue it? Bisa dilanjutin nggak? Yeah. Yeah, alright. Like I'll continue. Functions. Oke, fungsinya buat apa sih yang namanya pronoun ini? Subject of verbs. Nah, dia jadi subject. Subject letaknya di mana? Untuk kalimat biasa, subject tuh letaknya di depan. Oke. Sebagai awal dari kalimat. He has everything I need. He has everything I need. Di sini ada he. It's he, itu subject. Oke, subject of a verb. Subject dari sebuah tindakan. Has everything. Siapa yang punya segalanya? Dia gitu. Jadi dia. He has everything I need. Terus di sini juga ada I nih. Jadi apa sih kira-kira, tahu nggak? He has everything I need. Di sini jadi apa? Objek. Ini juga jadi subjek sebenarnya. It's subjek dalam kalimat. Oke, tapi bukan subjek utama ya, bukan subjek utama. Oke, karena di sini ada need lagi, ada kata kerja lagi, I need gitu. Jadi dia juga subject of a verb. Hanya saja di sini bukan jadi subjek utama. Terus yang selanjutnya ada subject of complement. Nah, ini complement. Contohnya adalah yours is really good. Yours, apa nih yours? Sebagai pelengkap di sini ada namanya yours is really good. What is yours? Milikmu. Milikmu. Bendanya ada nggak? Diketahui nggak? Nothing. Sebelumnya sebenarnya ini bendanya diketahui gitu ya, tapi ini mengeliminasi nama bendanya. Jadi cukup yours, milikmu gitu aja. Milikmu is really good. Kamu bagus sekali gitu ya. Bendanya diketahui sebelumnya. Kalau ujuk-ujuk bilang yours is really good, orang bakal bingung. Maksudnya apa nih? Punyamu bagus banget gitu ya. Bakal bingung mereka. Jadi sebenarnya ini biasanya kata-kata sebelum muncul yours is really good itu sebelumnya ada disebutkan bendanya apa gitu. Oke, object of a verb sebagai objek nih sekarang baru I do like it. Nah, ini berarti ini datang setelah kata kerja. I do like it. Ini kata kerjanya do like. Kalau ini tadi subjek datang sebelum kata kerja. Ini kata kerja di sini, he sebelah sini. Kalau ini objek, dia datang setelah kata kerjanya.
Dan ada adverb of vocative atau bentuk penyeru. Misalnya, you go out. Ini biasanya kalau kata seru kita nyuruh orang close the door. Close the door, depannya nggak ada subjeknya ya. Ada nggak sih? Close the door, ada subjeknya nggak? Nggak Ada ada, nggak? Miss. Nggak ada. Tapi ketika kita ngomong di suatu tempat, terus kita depan kita ada orang, kita bilang close the door please. Orang itu bakal tahu kalau yang disuruh tutup itu dia gitu. Jadi dalam artian you kalau dalam kata seru biasanya dia dihilangin. Aslinya itu ada kata-kata you close the door. Aslinya gitu. Tapi di-eliminate, dihilangkan you-nya. Kalau dimunculkan seperti inilah, you go out, you close the door, gitu. Ya. Terus ada lagi head of modifier, pengubah. They have something special. They have something. Oh, ternyata something juga pronouns. Gitu. Karena dia something ini menggantikan sesuatu, benda, ya, menggantikan benda, gitu ya. So far fungsinya gini gimana? Do you have any problem with that? Do you have any problem with the function? I don't. No? Okay, nice. Go ahead. Oh nih, kinds of pronouns. Oke, jenis-jenis pronouns. At least ada 4 di sini that I will try to share to you. The first one ada personal pronoun. Ya, personal pronoun. Terus ada reciprocal pronouns yang menimbulkan makna saling. Terus ada demonstrative pronoun, kata ganti tunjuk, dan indefinite pronoun atau kata ganti benda yang belum jelas. Okay, let's take a look. Personal pronoun ini yang paling simple, pasti sering banget dibahas sama guru di kelas gitu ya. Ada yang jadi subject, object, possessive noun, possessive adjective, ada reflexive gitu. Ini pasti udah pada hafal lah ya. Ada they, we, I, you, he, she, it, atau I, you, they, we, he, she, it. Terserah mereka, kalian sukanya bahasanya gimana? I, you, Dewi atau Dewi Ayu? Kalian sering dengarnya. Ayu Dewi. Ayu Dewi, ya Ayu Dewi, dan juga ada Dewi Ayu. Oke, nice. Ya ini kalian bisa perhatikan di sini posisi dari sebuah pronoun itu di mana sih? Kalau subjek ya harus ini I, you, he, she, they, we, it. Ini sebagai subjek. Sedangkan objek, ini tadi subjek letaknya di mana sih? Depan, Kalau dalam kalimat biasa di depan kalimat dan sebelum kata kerja. kata kerja. This one, while object. Sedangkan objek ada biasanya setelah kata kerja sebagai imbas dari kata kerjanya itu sendiri. You, me, you, him, her, them, us, and it. Terus ada possessive noun. Nah ini possessive noun, ini kata bendanya tidak perlu disebutkan. Nih, ada mine, yours, his, hers, theirs, ours, and its. Sedangkan kalau possessive adjective, ini baru nih kata bendanya dia munculkan. My brother, your sister, his bag, her clothes, their home, our friends, its fur, misalnya. Gitu. Ini possessive adjective butuh kata benda. Nah, biasanya nih kata benda ini yang possessive adjective ini muncul dulu, baru muncul yang possessive noun. Gitu. Misalnya gimana? Gini deh, kita bilang, Weza, your hair is so cool misalnya. Your hair is so cool. Rambut kamu keren banget. Terus Reza ini ngomong sama Yusrizal. Lah, ya, yours is even cooler. Punyamu, berarti punyamu ini ngomongin apa sih? Punyamu ini ngomongin apa? Rambut saya. Ya, rambutnya Yusrizal. Rambutmu bahkan lebih keren lagi gitu. Jadi kata bendanya itu sudah disebutkan sebelumnya biasanya gitu. Jadi tidak rancu. Nggak ujung-ujung bilang yours is even cooler, tapi sebelumnya nggak ada kata-kata apapun. Gitu. Terus selanjutnya ada namanya reflexive. Reflexive itu kalau kita lihat kaca, gitu ya. I myself, diriku sendiri. You yourself, dirimu sendiri. Him,
him himself, dia sendiri, she herself, dirinya sendiri gitu. Jadi ini tambahan dirinya sendiri, itu refleksif gitu ya. Ini kok ada 2, kenapa nih? Kalian tahu nggak nih? Tahu nggak nih kita apa? Kok ada 2, ada yourself sama yourself. Ayo, does anyone knows? Tahu nggak? Kenapa ada 2? Ada yourself sama yourselves. Dua-duanya pernah nemu kan ya? Pernah nemu nggak dua-duanya nih? Pernah. Pernah. Tapi tahu nggak bedanya apa? Oh, no. Plural sama singular itu nggak sih, Miss? Ya, plural sama singular. You ini artinya apa sih? You itu bisa kamu, bisa juga kalian, gitu ya. Kalau kamu berarti yourself. Kalau you di sini mau dimaknai dengan kalian, ngomongin sama orang banyak nih, berarti pakainya yourselves yang S gini. Gitu. Jadi tergantung ya, tergantung you di sini dimaknai dengan kamu. Kita ngomong dengan satu orang kamu aja, atau ada banyak orang depan kita, gitu. Gitu ya. Do you copy? Do you copy? Yeah, all right. I will continue it again. Examples. I like eating pizzas. Okay, I like eating pizza. Nah, di sini hanya sebagai subjek. Ya, I like eating pizza subject. Oke, jelas ya, ini datang sebelum kata kerja. The next one, ada my mama doesn't like you. My mama doesn't like you. Di sini ada my mama. Berarti ada kata-kata my. Tadi my tadi sebagai possessive adjective. Ini posesifnya. Terus ini kata bendanya, makanya disebut dengan possessive adjective. Di sini jadi adjektifnya ini kata bendanya. Gitu. Ingat ya, kemarin kita udah bahas kata benda atau noun sebelumnya itu. Jadi kata sebelum kata benda itu adalah adjective yang memodifikasi noun. Gitu. Adjektif itu memodifikasi noun. Di sini nounnya atau kata bendanya adalah mama. Jadi my mama di sini sebagai possessive adjective. Makanya adjective. Doesn't like you. You di sini datang setelah verb kata kerja utama. Jadi dia bertindak sebagai objek. Your back is good. Nih lagi sama nih. Your back is good. Ya, but mine is better. Gitu. Tasmu bagus. Nih positive adjective lagi. But mine is better. Tapi tasku lebih bagus gitu ya. Mine di sini punya aku. Bisa diartikan juga sebagai tasku karena di sini udah muncul kata tas. Jadi di sini tasku artinya, bukan hanya milikku aja. Tasku lebih bagus gitu atau punyaku lebih bagus gitu. I love myself. Oke, I love myself. Di sini ada I sebagai subjek dan myself-nya sebagai refleksif. I love myself. Itu ya bisa bedain ya. Fungsinya di mana ya letaknya ya. Can you differentiate that? Bisa? Bisa membedakannya? Bisa. Nice. What about this sentence? I like it better when I'm with you. Coba, can you try to spot which one is the subject or which one is the object? Can you spot it? Atau fungsi lain kah? Atau refleksif kah? Gitu. Dari kalimat I like me better when I'm with you. Apa nih? Mana aja nih subjeknya? Atau ada yang lain? Ada nggak? Can you bisa bedakan? Di sini jadinya apa sih? I like me better when I'm with you. How many subjects? How many objects do you found? Ada berapa subjek dan objek yang kalian temukan? How many? How many subject and object? Gimana, Miss? Ada berapa subjek dan objek yang kalian temukan di kalimat ini? I like me better when I'm with you. How many?
Objeknya ada 3, I, me, I. Terus objeknya ada 1, you. Is it right? Oke, itu kata Reza kayak gitu. Kata teman-teman yang lain gimana? Do you agree? Can I try, Miss? Yeah, Femi, please go ahead. Me ini bisa jadi objek. Bisa jadi objek. Jadi I itu subjek, terus like itu jadi verb ya, kata kerja. Kerja. Me jadi objek, better itu jadi apa ya? Itu jadi adverb nanti Subjek ya. ya. Subjek ya. Oke, go ahead dulu. Disilahkan terus apa lagi? Oke. I ini subjek lagi and you objek. Oke, Mungkin so Miss ini kayak penghubung gitu ya, Miss. oke. Jadi ada berapa subjek dan objeknya? Subjeknya berapa? How many subjects? Ada Dua. dua. Ya, dua Objeknya ada subjek. dua. Adanya dua. Oke. Oke, yep. Nice, Femi. Jadi di sini subjeknya adalah I dan juga I. Ada dua subjek. Subjek itu tadi dia letaknya sebelum kata kerja. Di sini berarti ada dua kalimat sebenarnya. Dua kalimat. Di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah I like me better. Kalimat kedua ada I'm with you. Ya, I like me better dan I'm with you. Ini sebenarnya dua kalimat yang digabungkan menjadi satu dengan kata penghubung when. Oke, jadi dalam satu kalimat itu ada satu subjek. Jadi ini satu I di kalimat I like me better. Ada I lagi di kalimat I'm with you. Pun ternyata di sini objeknya ada dua. Yang pertama ada me, dan the second one ada you. Gitu. Do you copy? Yes, Miss. Yes, easy ya. Pronoun easy lah ya. Yes. Easy banget. Jadi, Oke, lanjut ya. Next nih ada reciprocal pronoun. Nah, ini pronoun yang menimbulkan makna saling atau timbal balik. Biasanya gini, ada each other, one another gitu ya. Each other untuk menyatakan saling antara dua orang. Jadi ternyata each other itu dua orang aja, aku dan kamu misalnya. Ya, jadi dua orang. Di sini contohkan Romeo and Juliet love each other. Romeo dan Juliet, apa artinya berarti? Romeo Saling? dan Juliet saling mencintai. Saling mencintai. Romeo and Juliet saling mencintai. Ingat, each other itu antara dua orang. Berarti di sini Romeo dan Juliet aja. Nah, yang saling-saling yang lain itu ada one another gitu ya. Untuk menyatakan saling lebih dari dua orang gitu. Misalnya the students, oh ini kurang S, sorry. The students throw paper one another. Siswa, apa nih, throw paper one another. Apa kira-kira? Ini harusnya ada S ya harusnya. Kurang S di sini. Gimana? The students throw paper one another. Siswa atau para siswa? Para siswa saling melempar kertas. Ya, saling melempar kertas gitu. Itu maknanya ya. Kalau one another para siswa, namanya para siswa kan siswanya ada banyak gitu, lebih dari dua gitu ya. Bisa jadi sekelas 30 orang saling lempar kertas. Itu makanya disebutnya one another di sini dipakainya. Can you spot the difference? Bisa bedakan bedanya? Bisa, Miss. Oke, nice. Oke, next ada demonstrative pronouns. Demonstratif, kata ganti petunjuk. Basically adalah ini dan itu. Nah, ternyata ini itu pun juga ada yang singular dan juga ada yang pronoun nih. Nih, that. That is my little boy. Nah, kata that ini adalah satu benda, ya, untuk benda seorang atau benda atau orang cuma satu, dan artinya adalah itu, dan bendanya jauh. Gitu ya. That is my little boy. Itu
anak kecil saya gitu ya. Gitu. Dan ini kalau those, nah ini untuk itu, tapi bendanya banyak. Oh ini kurang S juga, ini ngantuk kayaknya yang edit ya. Those are my friends. Ini harus ada S-nya ya. Those are my friends. Nah, berarti di sini artinya itu adalah teman-teman saya gitu ya. Dari jauh nih, misalnya nih lagi ngobrol sama teman berdua, lagi nyari sekelompok teman yang lain di taman gitu. Kira-kira mana ya teman-temannya? Oh, itu dia gitu ya. Those are my friends gitu. Teman-temannya pada ngumpul di satu tempat, terus kita tunjuk gitu. Those are my friends gitu. Kita tunjuk. Terus ada juga this is mine. Berarti ini bendanya cuma satu dan bendanya dekat. Biasanya kayak this is a cable misalnya. Bendanya cuma satu dan dekat karena it's something that I can touch. Sesuatu yang bisa saya pegang gitu ya. Reachable. Oke. Terus ada these. Nah, this is ini berarti bendanya lebih dari satu dan dekat. Artinya ini tadi. These are your job. Nah, kalau setelah kata this, that, those, sama these, tidak diikuti dengan kata benda. Itu disebut dengan demonstrative pronoun. Gitu. Kalau kalian pernah dengar nggak sih ada misalnya, that book is mine. Pernah dengar nggak? Misalnya gitu. That book, this pencil, those papers. Pernah dengar seperti itu? Pernah dengar tidak? Jadi setelah kata that, itu ada kata benda. Pernah tahu nggak? Pernah. Pernah ya. Misalnya this mouse is mine. Oops. Oke, this mouse is mine misalnya gitu. Jadi ini jadinya bukan lagi demonstratif pronoun, tapi demonstratif adjective karena dia sebagai modifier dari sebuah noun gitu. Dibedakan ya. Kalau dia di sini ada noun ya berarti fungsinya sebagai demonstratif adjective. Tapi kalau di sini tidak ada noun-nya, berarti ini sebagai demonstratif pronoun. Gitu, kata tunjuk benda. Do you copy? Do you copy? Bisa dipahami tidak? I do. Yes, Miss. You do. Oke. Thank you. Next. Ya, indefinite pronouns. Ini kata ganti yang nggak jelas. Sebenarnya belum jelas. Sering lah ya dengar everybody needs somebody. Gitu misalnya nih. Everybody, someone, something, nobody, anybody, anything. Nah, ini bendanya itu belum jelas. Gitu. Kata benda itu belum jelas. I need something, aku butuh sesuatu, tapi sesuatu itu nggak jelas gitu loh. Belum jelas. Nah, ini ada indefinite pronouns, kata ganti yang belum jelas, yang tidak jelas bendanya apa, gitu ya. Ini contohnya everybody needs somebody. Apa nih everybody needs somebody? Everybody needs somebody. Apa ini artinya? Setiap orang butuh seseorang, Iya, membutuhkan seseorang. iya. Butuh nggak sih kalian? You need? Iya. Yeah, everybody needs somebody. Dalam-dalam. Everybody needs somebody gitu ya. So ini jadi kalimat ini valid, valid pokoknya ini. Everybody needs somebody. Gitu. Semua orang, setiap orang butuh seseorang gitu ya. Nah itu dulu. Do you have any questions about this? About pronoun? Oh. Any questions? No, is that clear? Ada, Miss. Ya. Itu bisa mau nanya sih, itu bisa digabung nggak, Miss, yang apa namanya? Apa sih tadi di slide sebelumnya tadi ada tabel kalau tidak salah. Yang mana? Yang Ini. ada yours, ada Oh, ini. Nah, Okay. ya. Itu antara objek atau subjek lah ya. Subjek objek itu bisa digabung dengan post noun itu nggak sih? Bisa aja tergantung kalimatnya. Misalnya you are gimana? mine gitu. Bisa nggak ya? You are mine. Kamu milikku, Bisa. Okay. Pernah dengar juga lagu kan You'll Be Mine? Pernah dengar ya?
Yes, Miss. Pernah dengar ya? Nah, gitu. Nah, ini bentar deh, mumpung ingat deh. Possessive noun ini bisa juga kita jadikan seperti possessive adjective. Misalnya gini, a friend of mine. A friend of mine. Seorang teman milikku berarti temanku gitu ya. Jadi kalau mau dijadikan seperti fungsinya sebagai possessive adjective, kita sebutkan dulu nama bendanya, terus tambahin of, tambahin possessive noun-nya. Misalnya tadi a friend of mine, a paper of yours. Ya, a friend of mine tuh jadinya temanku. A paper of yours berarti apa? A paper of yours. What is paper? Ya, milikmu. Apa? A paper of yours? Paper? Kertas milikmu. Ya, kertas milikmu atau kertasmu gitu. Jadi bisa ya dijadikan dibalik, tapi dibalik kita sebutkan dulu kata bendanya, tambahin of, terus tambahin deh ini possessive noun-nya gitu. Biar kata-katanya agak estetik dikit lah, salah satu kata sekarang ya lebih estetik gitu. Anything else? Ada lagi tidak? Miss, tadi untuk yang someone dan somebody itu tadi untuk apa ya? Bedanya apa ya? Someone sama somebody. Bedanya apa? Gitu. Penggunaannya gitu. Penggunaannya sama aja sih sebenarnya. That's the same. Sama Bebas aja. ya, Mas? Bebas Bisa berarti. ditaruh depan, ya bebas. Bisa taruh jadi subjek, bisa jadi objek. Keduanya bisa saling menggantikan. Gitu. Anything else? Ada lagi? Nothing, Miss. Nothing. Easy ya. Easy banget lah ini. Pokoknya pronouns, Masya Allah, bisa dipahami ya. Pokoknya ini Insya Allah. fungsi-fungsinya nih. Tuh, sebagai subjek, subject complements, ada objek, ada verb vocative, ada head of modifier. Letak-letaknya tadi tahulah nih ya. Tuh. Setelah atau sebelum kata kerja biasanya gitu. Oke, coba kita latihan. Ya, latihannya seperti biasa. Can you see my share screen? Masih bisa nggak dilihat share screen-nya? Iya nih. Oke. Ini masih kelihatan share screen-nya? Biasanya ngeblank kalau kayak gini udah ganti slide. Bisa nggak? Masih, Miss. Masih yes. Masih yes. Okay, get ready. I have you to listen something. Ya, silahkan dengarkan dan isi blank-blanknya. All things is pronoun. Semuanya pronoun. Okay, you ready? Saya screen-nya di WT tadi, Miss. Nah, share screen-nya mesti gini nih, bentar, tak ulang lagi ya. Ini kebiasaan nih, kalau share screen-nya mesti pindah slide, pindah juga nih ininya. Okay, can you see it now? Yes, I can see, Miss. Alright, so listen then fill the blank. You ready? Yes, Okay. Alright, let's listen to it. Nah, udah pencet. You deserve someone who listens to you, hears every word, and knows what to do when you're feeling hopeless, lost and confused. There's somebody out there who will. You need a man who will hold you for hours, make you friends jealous when he brings you flowers, and laughs when he says they don't have love like ours. There's somebody out there who will. There's somebody out there who's looking for you. Someday he'll find you. I swear
swear that is true. He's gonna kiss you and you feel the world stand still. There's somebody out there who will. He'll take you dancing and pull you in close, spin you around and won't let you go till they turn the lights on and he'll take you home. There's somebody out there who will. There's somebody out there who's looking for you. Someday he'll find you, I swear that is true. He's gonna kiss you and you'll feel the world stand still. There's somebody out there who will. Tossing and turning and dreaming at night about finding him, praying and hoping you might. 'Cause you deserve someone who knows how to treat you right. I know he's out there, he's looking for you. Someday he'll find you, I swear that is true. He's gonna kiss you and you feel the world stand still. Oh, you need someone to miss you, hold you and kiss you. There's somebody out there who will. Oh, ya. Dapat? Dapat penuh nggak tadi? Dapat penuh nggak? Ya. Penuh. Dapat Miss, cuma itu nanti kita ngejawabnya harus dengerin lagi atau enggak? No, you don't have to. Ini udah dapat semua atau belum nih? Kalau belum, tak putar lagi ya. Dapat? Karena nggak ditulis Miss, jadi Ngeblank ya? Oke, let me show you. oke. Oke, diulang lagi aja ya. Sambil di pause atau cukup ditunjukkan ini? Langsung tunjukkan atau mau play ulang? Saya replay it. Play aja nggak apa-apa, Miss. Replay ya. Jadi berarti teman-teman berarti nyiapin catatan gitu ya, Miss, ya? Boleh ya berarti ya? Nyatet ya, Miss, ya? Boleh, boleh. Okay, are you ready? Siap. Siap? Iya, oke. Ready Miss. Okay, ready. You deserve someone who listens to you, hears every word, and knows what to do when you're feeling hopeless, lost and confused. There's somebody out there who will. You need a man who will hold you for hours, make your friends jealous when he brings you flowers, and laughs when he says they don't have love like ours. There's somebody out there who will. There's somebody out there who's looking for you. Someday he'll find you, I swear that is true. He's gonna kiss
that is true. He's gonna kiss you when you feel the world stand still. Oh, you need someone to miss you, hold you and kiss you. There's somebody out there who will. Alright. Dane, dapat? Kita kasih belum. Dapat? Mudah-mudah kan? Pronounnya. Apa nih? Yes. Tahu nggak nih? Yes. Ini apa nih kira-kira? Miss, I have. Ya. I wanna ask. Ya. That song. What the title? Okay, what's the title of the song? Yeah. Okay, the title of the song is Somebody Out There by siapa ya? A Rocket to the Moon. Somebody Out There by A Rocket to the Moon, gitu ya. Oke, ini apa kira-kira tadi nih? Bla bla bla. Deserve bla bla bla. Listens to you. Apa? You. You. deserve. Yep. You deserve Someone. someone. Okay. Listen To you. to you. Ini mudah banget ya ini. Pronoun ya. Oke, lagi apa selanjutnya? Somebody. You. Oke, you. Oh yeah. Then, You. There's There's somebody. somebody. Then Somebody. somebody. Oke, kepala kotak. There's somebody. Somebody. Oke, somebody. Apa sih artinya? Somebody. Mana tadi? Yuk. Apa artinya? You deserve someone who listens to you. Ada seseorang di luar sana. Kok jadi ada sana-sana? Ntar dulu deh, Yusuf nih. You deserve someone who listens to you. You deserve someone who listens to you. Apa nih? Ini tipis-tipis sama bahas grammar ya, dikit-dikit. Oke, apa nih? You deserve someone who listens to you. Kamu Kamu berhak atau berhak kamu berhak mendapatkan mendapatkan seseorang untuk mendengarkan kamu. Oke, who listens to you yang mendengarkanmu. Oke, di sini artinya who di sini adalah yang. You deserve someone who listens to you. Kamu berhak mendapatkan seorang yang mendengarkanmu. Hears every word and knows what to do. Nah, di sini ini pakai ada S-nya ya. Ini dikit tipis-tipis deh bahas grammar dikit. Ini ada S-nya, yang ini nggak ada S-nya. Kenapa tahu nggak? Karena you-nya cuma satu. Karena you-nya ini cuma satu. Yap. Oke, emang kayak someone-nya ada berapa sih? Samanya cuma satu juga. Cuma satu juga. Kok yang someone-nya ada S-nya? Karena listen itu kan banyak, Miss. Listen bukan kata ya, listen bukan kata benda, tambahin S ya banyak. Kenapa? Ayo. Karena someone di sini adalah singular ya, teman-teman. Jadi kalau singular kata kerjanya itu ditambahin S. Ya, S atau IS. Oke. Kalau they, we, I, you, kata kerjanya tidak ditambahin S. Makanya di sini deserve-nya nggak ada S-nya. Gitu. Ya. Tipis-tipis kita bahas grammar gitu ya. Oke ya. Hears every word and knows what to do. Apa nih? Mendengarkan setiap kata dan tahu apa yang kamu lakukan. Dan tahu apa yang akan dilakukan. Oke. Dan tahu apa yang dilakukan gitu. Dengar setiap kata-kata dan tahu apa yang dilakukan. Oke. When you're feeling hopeless, lost and confused, apa nih? Ketika kamu merasakan
hopeless, Harapan ya. Kehilangan harapan putus asa, you can see ya. Putus asa. dan bingung. Lost, lost itu tersesat, confused, bingung. Oke. There's somebody out there who will. Ada seorang di luar sana who will, yang akan apa sih? Akan apa? Be Who will apa di sini? Ini kan kepotong nih. Who will? be someone. Who will be someone yang ini nih. Nih. Yes. Who will hear every word you say and knows what to do gitu. Next, coba. Apa nih? Ini gampang lagi nih. Apa? Ya, you. You need a man who Holds you. holds you. Nih, you semua isinya. You need a man who holds you for hours. Terus? Make Make you ini. Your. Ya, ada R-nya ya. Kenapa ada R-nya? Ini tadi because sebagai because singular. Karena kepemilikan. iya, Memiliki. benar. Kepemilikan di sini ada kata bendanya friends. Jadi your friend, temanmu gitu, memilikan. Oke. When ini bring-nya ada s, berarti di sini singular nih. Kata subjek yang kata kerja pakai s atau is. Jadi apa di sini kira-kira jawabannya? Jadi We. You. ingat subjeknya, kalau di sini kata kerjanya ada s, berarti subjeknya itu singular. Oh iya, berarti you. Me ya. He. Nah, He. Yep, he. Oh. He. Nggak kedengeran tadi, Miss. Oke. Iya, Mi. Agak ini ya. Agak kecil suaranya. Bahkan kecil sih, mungkin terblur dengan melodinya. Oke, terus apa lagi nih? When he Brings you. bring You flower. you, ya. Nggak ada R-nya nggak nih? Enggak. Nggak ada. And last when? You says. Sama nih. Ini kata kerjanya ada S-nya. Berarti di sini singular. Upsi. Apa nih? Yep, he. And laughs when he says. Apa nih? Apa kira-kira di sini? And love? Somebody ya. No. You says. And love when he says. Don't. Apa? Berarti You. dia katanya plural. You. Bukan. It's they. And laughs when he says they don't have love like. Somebody. No. Apa nih? Our. Apa? Like. Apa sih artinya deh? Dan tertawa ketika dia bilang mereka tidak punya cinta seperti Kita. seperti Milikmu. milik You. milik Yours. Ours. ours. Ya, it's ours. Ini mereka nih kan, mereka nggak punya cinta kan? Yang punya cinta ini siapa? Kan kita di sini. He and ini yang nyanyi sama yang dinyanyiin gitu ya. He ini di sini ya. Jadinya ours gitu. Baru di sini jawabannya adalah ini pengulangan yang luar biasa banyak sekali. Apa? Somebody. Somebody. So, you need a man who holds you. Siapa sih yang mau baca? Coba dong ngajarin baca. Ya. Me. Ya, oke, Femi. Okay. You need a man who holds you for hours.
make your friends jealous when he brings you flowers, and love when he says they don't have love like ours. There's somebody out there who will. Nice, you read it so well. Good job. Ya, you need a man who holds you for hours. Kamu butuh seseorang yang apa tuh hold? Hold? Memegang, Memegang, menggandeng. Ya, menggandeng, ya. You for hours. Menggandengmu for hours, Untuk untuk berjam-jam. ya, selama berjam-jam. Intinya lama gitulah ya, gandengnya lama gitu. Make your friend jealous. membuat temanmu cemburu. Ya, membuat teman-temanmu cemburu when he brings you flowers. Ketika dia memberimu bunga. Ya, ketika dia membawakanmu bunga. Iya. And laughs when he says tadi dan Ketika dia mhm, bilang ketika dia bilang, oke. They don't have love like ours. Dia tidak punya cinta seperti kita. Oke, mereka tidak punya cinta seperti cinta kita gitu ya. Cinta kita, ours di sini cinta kita. Gitu. Atau milik kita. There's somebody out there who will. Ada orang di luar sana yang akan. Akan apa di sini? Di sini akannya jadinya apa nih? jealous.